Ya Allah, kenapa nasib saya jadi begini ya di hari tua? Jeng Audi, kenapa kok malam-malam matanya sembab begitu? Ada masalah apa, Jung? Sini cerita pelan-pelan. Gimana hati nggak hancur, Pak Nanang? Saya udah nggak dianggap di rumah sendiri. Anak yang saya besarkan lebih dengar omongan istrinya. Maksudnya Amir, bukannya mereka baru beli motor ya? Tadi saya lihat motornya cakep mengkilat. Itu dia masalahnya, beli motor mahal bisa, pamer depan orang bisa. Wah, gila. Jam segini uangnya udah menggunung begitu. Kalian ini makannya apa sih? Semangatnya kok nggak bisa habis? Mbak Siti bisa aja. Ini mah semangat karena cicilan, Mbak. Rendah hati terus. Tapi jujur aku salut. Kalian pagi buta udah di sini, malam baru pulang. Pasti tabungannya udah segepok buat beli rumah mewah ya? Bukan rumah mewah mbak, yang penting dapat di rumah nggak bocor aja udah bersyukur. Iya Mbak, ini aku lagi hitung. Alhamdulillah kalau lancar begini terus, minggu ini kita bisa beli sesuatu yang bermanfaat buat angkut-angkut barang. Itu baru mantap, jangan kayak orang-orang. Punya uang dikit langsung buat poya-poya. Kalau kalian kan jelas buat masa depan. Ini diminum dulu, biar gak ngantuk pas hitung uang. Tapi inget ya sayang, jangan terlalu dipamerin kalau nanti barangnya udah ada. Iya mas, aku cuma seneng aja hasil kerja keras kita mulai kelihatan. Tapi aku agak mendadak kepikiran ibu. Kenapa? Takut ibu bakal komentar macem-macem lagi. Mas kan tahu sendiri gimana ibu. Kemarin aku beli daster baru aja, sindirannya udah sampai ke telinga tetangga. Gak usah terlalu dipikirin. Yang penting niat kita baik buat bantu mobilitas kerja. Yuk beresin sisa gayam ini dulu. Rajin banget sih, Jang Audi. Pagi-pagi udah olahraga, pantesan terasnya kinclong. Namanya juga orang tua, Mpok. Kalau nggak gerak, badan malah kaku semua. Nggak kayak anak muda zaman sekarang manja. Ngomonginnya anak muda, tadi aku lihat si Nopi pas pulang dari pasar. Gaya bener deh, tas belanjaannya plastik semua, tapi isinya barang bermerek. Tas belanjaan, barang bermerek apa? Perasaan kemarin baru pamer daster baru. Nggak tahu ya, tapi tadi kelihatannya mewah, Jang. Kayaknya toko sayurannya lagi laris. Turun terus mirip keran bocor. Harusnya ya Po, sebagai orang tua, aku yang pegang uangnya. Amir itu anakku, tapi sekarang apa-apa lewat istrinya. Jangan Audi, harus hati-hati. Jangan sampai nanti disetir sama menantu sendiri. Bener, aku tuh merasa Nopi makin kesini makin berani. Punya uang langsung pamer. Dia pikir dia siapa? Harusnya dia hormat. Ini malah mau saingan sama mertua sendiri. Udah, jangan emosi. Makan gorengan nih biar hatinya nggak panas. Tadi aku dengar mereka mau beli sesuatu yang lebih gede lagi. Mau beli apa lagi? Masa mau beli kulkas 2 pintu padahal yang lama masih bagus? Kalau itu sih mending jangan Audi tanya sendiri. Bener-bener ya si Nopi makin ngelunjak aja dia. Lihat aja nanti kalau mereka pulang bakal aku interogasi. Ya udah, aku lanjut keliling dulu ya Jang. Semangat interogasinya, kabarin kalau ada info baru. Ini tinggal tanda tangan di sini Pak Amir. Motornya udah siap dibawa pulang, bensinnya udah terisi. Pokoknya tinggal gaspol. Alhamdulillah mbak, akhirnya kesampaian juga punya motor buat angkut sayur. Capek kalau tiap hari harus sewa gerobak yang harganya naik turun. Mas Amir, halus banget ya joknya. Masih bau toko lagi. Aku berasa kayak mimpi deh kalau beli ini cash. Ini kuncinya, helmnya juga udah saya kasih yang paling bagus. Ini juga ada brosur servisnya. Jangan lupa ganti oli bulan depan biar mesinnya awet. Makasih ya Mbak. Mas Amir, coba nyalain dulu. Aku mau denger suaranya. Coba ya. Denger kan, halus banget. Gak kayak suara gerobak sewaan kita.
Mantap, besok kita ke pasar nggak usah nunggu angkot lama-lama lagi. Aku udah nggak sabar mau pakai buat kerja. Tapi Nop, kamu udah kepikiran belum pas kita sampai rumah nanti gimana ya? Mas, kenapa nanya pas lagi seneng begini sih? Bikin mood aku turun aja. Kamu tahu kan ibu gimana? Tadi aja pas mau berangkat mukanya udah kayak cucian belum dikering, ditekuk terus. Hah, mau gimana lagi mas? Masa motornya mau kita umpetin di bawah kasur? Kan gak mungkin. Iya sih, ya udah ayo kita pulang lewat jalan belakang aja biar nggak terlalu kelihatan. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam. Baru lagi nih, asik bener yang habis borong di pasar. Bagus ya pulang-pulang bawa ginian, nggak ada omongan, nggak ada rencana, tahu-tahu barang udah nongkrong di halaman. Iya bu, ini buat bantu Mas Amir angkut dagangan, biar nggak bolak-balik sewa gerobak. Alasan aja kamu Nop, bilang aja mau pamer ke tetangga kalau kamu udah kayak sekarang. Enggak gitu Bu, ini murni buat kerja kok. Biar aku nggak terlalu capek juga kalau berangkat subuh. Kerja atau gaya? Lihat tuh adikmu, Chandra, buat makan susah, motor nggak punya. Kamu sebagai kakak kok tega banget, malah asik pamer kekayaan depan hidup adik sendiri. Ya begitulah Bu, kan yang dipikirin cuma kesenangan sendiri. Masa inget sama adik yang pengangguran? Tapi kan uangnya hasil nabung berdua Chan, masa buat kebutuhan kerja dibilang pamer? Kamu nggak usah jawab, kamu itu udah cuci otak anakku biar jadi sombong. Dulu Amir nggak pernah kayak gini sebelum kamu atur-atur uangnya. Udah, jangan ribut, malu dilihat tetangga Bu. Biar semua orang tahu kalau punya anak sekarang cuma mikirin istri, tapi adiknya dibiarin melarat. Bener Bu, aku cuma dianggap pajangan doang di rumah ini. Sini Chan, masuk. Nggak usah bantu mereka markirin itu motor, biar aja mereka urus sendiri kesombongannya. Mas, kok jadi begini sih? Padahal kita beli ini buat kebaikan bersama. Sabar ya, nanti malam kita coba bicara baik-baik lagi sama ibu sambil kasih uang belanja. Siapa tahu hatinya adem. Ya Allah, kenapa nasib saya jadi begini ya di hari tua? Cuma Udi, kenapa kok malam-malam matanya sembab begitu? Ada masalah apa Jung? Sini cerita pelan-pelan. Gimana hati nggak hancur Pak Nanang? Saya udah nggak dianggap di rumah sendiri. Anak yang saya besarkan lebih dengar omongan istrinya. Maksudnya Amir, bukannya mereka baru beli motor ya? Tadi saya lihat motornya cakep mengkilat. Itu dia masalahnya, beli motor mahal bisa, pamer depan orang bisa, tapi buat makan sehari-hari di rumah pelitnya minta ampun. Mereka selalu pamer barang baru, sementara saya dan Chandra dibiarkan makan seadanya. Masa sih? Amir kan orangnya rajin dan berbakti sama orang tua. Itu di depan bapak aja, aslinya si Nopi itu yang pegang kendali. Uang Amir dikuasai semua. Saya mau minta uang buat beli beras aja harus ngemis dulu. Itu gawat Bu, istri itu harusnya membawa kebaikan, bukan malah bikin suami durhaka sama ibu sendiri. Saya sedih Pak Nanang, kadang saya merasa jadi pembantu di rumah sendiri. Nopi itu kalau beli apa-apa selalu ditaruh di depan saya biar saya iri. Wah, kalau bener begitu ceritanya, ini gak bisa dibiarkan. Lingkungan kita kan menjunjung tinggi hormat sama orang tua. Tenang Jung Audi, besok kalau saya ketemu Amir di jalan, biar saya kasih teguran. Biar dia sadar kalau surga itu ada di telapak kaki ibunya, bukan di jok motor baru. Kasih ya Pak Nanang, Pak RT, cuma kalian yang mengerti perasaan saya. Saya nggak mau ribut, saya cuma mau keluarga saya kembali kayak dulu. Iya Bu, sabar. Kita nanti coba bantu bicara pelan biar nggak ada fitnah di desa kita. Ya udah saya pulang dulu, takut mereka curiga kalau saya keluar lama-lama. Makasih ya udah mau dengerin keluhan janda tua ini.
Ini Bu, ada rezeki lebih dari pasar buat tambahan uang belanja Ibu. Banyak bener. Tumben, ini uang kembalian beli motor tadi sore atau uang buat tutup mulut? Biar aku nggak berisik soal barang baru kalian. Astagfirullah Bu, niat Topi itu baik. Mau kasih ibu uang lebih biar ibu senang. Gak ada hubungannya sama motor. Aku nggak butuh uang segokan. Kalian pikir aku ini bisa dibeli? Mentang-mentang udah jadi orang kaya, sekarang mau pamer kekuatan lewat uang. Bukan begitu Bu, aku tulus kasih karena dagangan kita lagi laris. Aku nggak ada niat pamer sama sekali. Nggak usah so suci. Aku tahu kamu seneng kan lihat aku kayak orang susah, sementara kamu naik motor mengkilat di depan mataku. Bu, kenapa setiap hal yang Nopi lakuin selalu dianggap salah? Motor itu buat cari uang, uangnya juga buat ibu. Kamu itu ya Mir, bener-bener udah dicuci otak sama istrimu ini. Kamu udah jadi suami takut istri. Dulu kamu nggak pernah berani membentak ibu. Sekarang gara-gara perempuan ini kamu jadi anak durhaka. Maafin aku kalau salah Bu, tapi aku nggak ada niat buruk. Aku cuma pengen kita semua hidup nyaman. Nyaman buat kamu, penderitaan buat aku. Simpen aja uang itu buat beli bensin motormu. Aku nggak sudi makan dari uang hasil pamer kalian. Sabar ya Nop, aku nggak nyangka ibu bakal bereaksi sekeras ini. Sepertinya omongan orang luar udah mulai masuk ke hati ibu. Aku bingung harus gimana lagi Mas. Kasih sedikit salah, kasih banyak malah dibilang nyogok. Perasaanku nggak enak Mas. Besok aku coba bicara lagi sama ibu pas mau berangkat ke pasar. Sekarang kita istirahat aja dulu biar kepala kamu nggak makin pusing. Pelan-pelan Mir, mentang-mentang kendaraan baru. Jangan sampai orang tua di pinggir jalan ini kena debunya. Maaf Pak, saya nggak bermaksud begitu. Bapak baru selesai dari sawah. Baru bersih-bersih parit. Tapi Mir, melihat motor kamu yang mengkilat begini, kok rasanya ada yang mengganjal di hati saya ya? Mengganjal kenapa ya Pak? Ini motor hasil kerja keras saya sama Nopi buat angkut sayur loh. Kerja keras itu bagus Mir, tapi apa gunanya punya barang mewah kalau ibu sendiri di rumah menangis? Apa gunanya motor baru kalau ibumu dibilang sering diabaikan? Menangis? Diabaikan gimana Pak? Perasaan setiap hari kami kasih uang belanja. Bahkan kemarin Nopi kasih lebih, tapi malah dilempar sama ibu. Kamu udah mulai berani membela diri Mir. Ingat Mir, harta nggak dibawa mati. Jangan sampai karena kamu terlalu nurutin kemauan istrimu buat pamer, kamu jadi lupa siapa yang melahirkanmu. Surga itu di telapak kaki ibu, bukan di jok motor ini. Pak, maaf kalau saya lancang, tapi Pak Nanang dengar cerita itu dari siapa? Apa ibu yang cerita begitu di warung semalam? Nggak usah tahu dari siapa. Intinya satu desa udah mulai dengar kalau menantunya Jeng Audi itu kurang ajar, sering pamer barang tapi mertua sendiri makan seadanya. Kamu sebagai suami harusnya tegas, jangan mau disetri istri terus. Ya Allah Pak, bener-bener gak seperti kenyataan. Nopi itu sabar banget menghadapi ibu, tapi kalau udah begini omongannya saya jadi bingung harus gimana. Udah, saya cuma mau ngingetin, jangan sampai nanti kamu menyesal kalau udah kejadian apa-apa sama ibumu. Pikirin lagi Mir. Makasih nasihatnya Pak, saya permisi dulu, takut kesiangan nanti ke pasar. Gimana Pak, kalau tembok ini dijebol sedikit buat jendela, kira-kira bangunannya tetap kokoh nggak? Biar ibu kalau masak nggak pengap. Bisa aja Mas Amir, nanti kita kasih balok penguat di atas. Terus Pak, nanti mejanya kita cor aja pakai semen dan dilapis keramik putih, biar kalau kena minyak gampang dilapnya. Aku pengen ibu betah di sini. Siap Mbak Nopi. Semen sama batanya udah saya pesen, mungkin sore nanti sampai. Kasih yang terbaik ya Pak, ini rumah kenangan almarhum Bapak.
Oh iya, tolong jangan berisik dulu ya kalau nanti ibu lewat. Aku mau ini jadi kejutan buat ibu, biar beliau nggak marah-marah terus. Hahaha, waduh, kalau kejutan mah saya jagonya, Mbak. Tapi itu semen mau ditaruh di mana biar gak kena hujan? Taruh di teras belakang aja. Nanti saya bantu angkut kalau udah datang. Pokoknya sebelum malam area ini harus udah siap dibongkar ya, Pak. Keluar kalian, keluar! Mau kalian hancurkan rumah ini, ha? Mau kalian buang aku ke jalanan setelah rumah ini kalian kuasai? Bu, istighfar. Itu cuma buat benerin dapur supaya ibu gak kehujanan kalau masak. Alasan, ini semua pasti akal istrimu yang licik. Dia pamer ke orang desa kalau dia bisa bangun rumah ini pakai uang haramnya. Aku lebih baik mati daripada lihat menantuku ini berkuasa di sini. Mas Amir, kamu keterlaluan ya. Ibu telepon aku nangis-nangis. Kamu pikir karena punya uang kau bisa injak harga diri ibu? Enggak, Chan. Demi Allah, kita cuma mau renovasi dapur biar ibu nyaman. Kenapa jadi begini? Gak usah banyak drama. Kamu udah lupa diri, Mas. Kamu mau buang kita kan? Hei, berhenti! Chandra, Jong Audi, tenang dulu. Malu dia liatin orang satu desa. Biar aja malu, biar semua orang tahu kalau anakku udah jadi anak durhaka. Aku nggak sudi punya rumah bagus kalau hatiku sakit. Ya Allah, ibu, apa salah aku sama ibu sampai ibu sejahat ini sama aku? Kamu itu racun, kamu. Aduh, kepalaku sakit. Aduh, kepalaku sakit banget. Ibu kenapa? Jung Audi, astagfirullah. Pak RT, cepat panggil mobil. Jung Audi pingsan. Ibu bangun, Bu. Jangan bercanda, Bu. Cepet, Nop, ambil kunci motor. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ya Allah, Nop, aku nggak bakal nyangka kejadian bakal sampai kayak gini. Kenapa ibu bisa sampai ambruk begitu ya? Sabar mas, tadi ibu emosinya lagi tinggi banget. Mungkin tekanan darahnya naik drastis. Kita doain aja semoga ibu nggak apa-apa. Mas, maafin aku ya. Tadi aku malah ikutan emosi. Aku bingung. Aku takut lihat ibu diem kayak gitu. Sekarang baru kamu takut, Chan. Tadi pas kamu pukul aku di depan orang banyak, kamu gak mikir gimana perasaannya ibu. Aku salah, Mas. Aku cuma... terus sekarang gimana? Administrasinya udah diurus. Udah Chan, tadi aku udah bayar uang jaminan di depan pakai uang tabungan motor. Kamu tenang aja, yang penting ibu ditanganin dulu. Keluarga Ibu Audi bisa bicara sebentar? Saya anaknya, Dok. Gimana kondisi ibu saya, Dok? Ibu Audi terkena stroke ringan, tekanan darahnya tinggi. Sepertinya karena stres atau emosi yang meledak-ledak. Ya Tuhan, terus sekarang ibu udah sadar, Dok? Belum sepenuhnya, tapi kondisinya mulai stabil. Sekarang beliau harus dipindahkan ke ruang rawat inap untuk observasi lebih lanjut. Padahal ibu udah jahat banget sama kamu, tapi kamu malah yang paling gercep bayarin semuanya. Udah Chan, yang lalu biar berlalu. Ibu tetap ibu aku juga. Ayo kita ikut ke ruang rawat inap. Chan, kamu bantu bawain tas ibu. Masih banyak yang harus kita bicarain kalau ibu bangun. Ayo Bu, sedikit lagi ya, biar badannya ada tenaga buat minum obat. Rasanya hambar, Nop, kayak makan kertas basah. Namanya juga makan rumah sakit, Bu. Nanti kalau ibu udah pulang, aku masakin sop ayam kesukaan ibu. Tapi ibu harus habisin ini dulu ya. Jung Audi masih manja aja soal makanannya. Ingat Jung, ada menantu malaikat begini yang mau nyuapin. Pak Nanang, malu aku, Pak. Malu kalau ingat kejadian kemarin. Makanya Jung, kemarin itu saya juga salah langsung percaya omongan Jung Audi tanpa tanya Amir dulu. Pas Jung pingsan, pas Chandra juga bengong kayak patung. Nopi yang lari cari bantuan dan bayar semuanya.
Maafin ibu ya Nop, ibu sudah jahat sama kamu. Padahal kamu kerja keras buat kita semua. Udah Bu, nggak usah dibahas. Yang penting ibu sekarang sehat. Mas Amir sama Chandra lagi di administrasi. Sebentar lagi mereka kesini. Ho, tuh Jong, denger sendiri kan? Hati menantumu ini luas banget kayak lapangan bola. Aku kapok Pak, aku baru sadar kalau harta paling berharga itu ya anak menantu yang sayang begini. Gitu dong. Sekarang ibu istirahat lagi ya. Katanya tadi Mas Amir mau bawain kabar gembira kalau ibu udah boleh pulang sore ini. Ini tehnya Bu. Gula batunya sedikit aja ya, biar tensi ibu tetap aman. Makasih ya Nop, aromanya enak banget. Kayak teh di rumah sendiri, memang nggak ada tandingnya dibanding teh rumah sakit yang rasanya kayak air cucian. Makanya Bu, jangan hobi masuk rumah sakit lagi. Kasihan nih kantongku. Mending buat beli kue lapis begini tiap sore. Oh, bener Bu. Aku juga kapok lihat ibu pingsan. Rasanya jantungku mau copot duluan. Ibu minta maaf lagi ya Nop. Mir, ibu bener-bener malu kalau inget kelakuan ibu kemarin. Udah Bu, yang penting sekarang kita kumpul. Aku nggak simpen dendam kok. Yang penting ibu sehat terus ya Bu. Oh iya, hampir lupa. Ini buat kamu, Chan. Baju baru nih. Dalam rangka apa nih, Mas? Dalam rangka kamu gak boleh bangun siang lagi. Besok jam 3 subuh ikut aku ke pasar. Kamu mulai bantu-bantu jaga kios biar punya penghasilan sendiri. Serius, Mas? Siap. Aku bakal jadi asisten paling rajin sepasar induk deh. Biar bisa beli motor sendiri juga kayak Mas Amir. Hahaha, itu baru anak ibu, harus mandiri, jangan cuma iri sama kesuksesan kakak sendiri. Sekarang ibu mau bahagia lihat kalian maju. Ternyata melihat anak sukses itu lebih enak daripada punya barang mewah sendirian.